Yes, alhamdulillah fix, resmi kabar gembira. FIFA sudah putuskan tolak keinginan Federasi Bahrain main di tempat netral. AFC dan Federasi Bahrain mengamuk dan gak terima FIFA bantu Indonesia. Ancam ajak negara-negara Arab tolak main lawan Indonesia di Jakarta. Dan bersikukuh gak mau didiskualifikasi. Lapor pengadilan arbitrase olahraga jadi prediksiku nanti. Di sisi lain, melalui Kementerian Pemuda Olahraga semuanya dipastikan benar. Penasaran? Simak video sampai selesai. AFC dalam malapetaka besar dan terancam alami kebangkrutan parah. 3 negara ini resmi keluar dari AFC dan pindah ke zona Oseania. Kini negara-negara Asia non-Arab kumpulkan berkas untuk mencabut keanggotaannya dari AFC pindah ke zona Eropa dan Oseania jadi harapanku. Di sisi lain, timnas Indonesia bisa mencontoh 3 negara ini untuk keluar dari belenggu sampah AFC. Bagaimana kronologinya? Simak detailnya berikut ini. Memang bajingan super bangsat. Rakyat Bahrain penghina lagu Indonesia Raya nekat datang dan tiba di Indonesia. Nekat tantang baku hantam supporter timnas Indonesia. Dan paksa PSSI pindahkan venue laga Indonesia versus Bahrain ke Malaysia sebagai tempat netral jadi dugaanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal orang bangsa tersebut. Simak detail lengkapnya berikut ini. Nah gitu dong, ini baru benar-benar kabar super duper mantap. Ratusan negara di dunia auto takjub dan bangga melihat Indonesia. Sekjen PSSI tiba-tiba berikan kejutan jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. GBK di luar dugaan nekat lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawaban selengkapnya hanya di sini. Auto gemparkan Amerika Serikat. Menyala abangku. Shin Tae-yong memang gak pernah gagal pilih pemain. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes dapatkan hadiah super duper mantap bersaing dengan kiper juara dunia Prancis untuk dapatkan hal ini. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Temukan semuanya hanya di sini. Manajemen klub Italia Como FC putuskan langkah berani rekrut Rizky Ridho dari Persija Jakarta untuk bergabung dengan mereka. Ditebus kontraknya senilai 5 miliar rupiah. Rizky Ridho urus visa dan paspor. Dan berangkat ke Italia besok lusa jadi harapanku. Di sisi lain, 3 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho. Nomor 1 merapat klub Italia. Gimana ini ceritanya? Saksikan semuanya hanya di sini. AFC makin mampus dan terdesak parah. Cina resmi tolak bertanding melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Jadi perkiraanku usai ada desakan ke Federasi Sepak Bola Cina untuk kirim surat penolakan begini ke AFC. Apa yang sebenarnya menjadi pusat kemarahan publik Cina ke AFC? Simak detail lengkapnya berikut ini. Yes, kabar bahagia update terbaru soal proses naturalisasi striker keturunan Indonesia berinisial MJ. Ayahnya sudah dihubungi PSSI, Miliano Jonathans beri kabar baik untuk fans timnas Indonesia. Apa yang ia ungkapkan ke publik baru-baru ini? Temukan semuanya hanya di sini. Mantap, selamat beristirahat. Coach Shin resmi tiba di Korea Selatan untuk pulang kampung sejenak. PSSI langsung ambil keputusan super cerdas begini demi timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang mereka kerjakan? Simak fakta bahagianya. Kamu akan bahagia jika mendengar kabar ini. Di Oxford United cuma dijadikan alat marketing gak jelas. Marcelino Ferdinand pindah ke FC Dender yang juga klubnya Ragnar Oratmangun sekaligus pemiliknya orang Indonesia Sihar Sitorus jadi harapanku. Di sisi lain, media asing ini dukung Marcelino agar tetap bagus ke depannya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Fans Jepang auto menangis kejang, ada kabar buruk untuk mereka.
Pengakuan sangat jujur pelatih utama Jepang Hajime Moriyasu jelang melawan timnas Indonesia. Di luar dugaan malah sampaikan keluhan ini ke publik. Apa yang disampaikan sang pelatih kok bisa ada kayak hal ini? Temukan jawabannya di sini. Yes, lagi-lagi kabar bahagia datang. Timnas Indonesia U20 siap berjaya di Piala Asia dan auto lolos Piala Dunia U20 2025 di Chili kalau gini caranya. PSSI beri fasilitas super mewah TC di negara raksasa Asia. Indra Syafri sampai bocorkan hal ini ke publik. Fans Timnas Indonesia auto sangat bahagia berpesta pora ini. Simak detail lengkapnya di sini. Mampus kau, kebusukanmu sudah tercium di dunia. Negara Timur Tengah memang sangat memalukan. Jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto terang-terangan sebut negara Timur Tengah sangat konyol begini. Apa yang disampaikan asisten Shin Tae-yong ini ke publik? Ini ulasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah fix resmi kabar gembira. FIFA sudah putuskan tolak keinginan Federasi Bahrain main di tempat netral. AFC dan Federasi Bahrain mengamuk dan gak terima FIFA bantu Indonesia. Ancam ajak negara-negara Arab tolak main lawan Indonesia di Jakarta. Dan bersikukuh gak mau didiskualifikasi. Lapor pengadilan arbitrase olahraga jadi prediksiku nanti. Di sisi lain, melalui Kementerian Pemuda Olahraga semuanya dipastikan benar. Penasaran? Simak video sampai selesai. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, dengan tegas menyatakan bahwa FIFA telah memastikan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain akan berlangsung di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menggelar laga pada 25 Maret 2025 tersebut di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Dito usai pelantikannya kembali sebagai Menpora RI dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia, harus di Indonesia, kalau tidak menang walk out, ujarnya dengan semangat. Dito juga menambahkan bahwa pihaknya sudah memberikan pernyataan resmi kepada tim Bahrain menjamin keamanan mereka saat berlaga di tanah air. Jadi klaim-klaim dari pihak Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jadi seharusnya tidak ada alasan, tegasnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo ini? Apakah Anda yakin bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah dengan aman? Yuk berbagi komentar. AFC dalam malapetaka besar dan terancam alami kebangkrutan parah. 3 negara ini resmi keluar dari AFC dan pindah ke zona Oseania. Kini negara-negara Asia non-Arab kumpulkan berkas untuk mencabut keanggotaannya dari AFC pindah ke zona Eropa dan Oseania, jadi harapanku. Di sisi lain, Timnas Indonesia bisa mencontoh 3 negara ini untuk keluar dari belenggu sampah AFC. Bagaimana kronologinya? Simak detailnya berikut ini. Sebanyak 3 negara anggota Konfederasi Sepak Bola Asia yang memilih pindah ke Konfederasi Sepak Bola Oseania akan diulas di sini. Dalam perjalanan sejarahnya, beberapa negara yang pernah tergabung dalam AFC bahkan berhasil lolos ke Piala Dunia melalui zona Asia memutuskan untuk beralih ke Oseania. Ada yang benar-benar permanen pindah, namun ada juga yang kembali menjadi anggota AFC. Siapa saja negara tersebut? Mari kita mulai dengan Selandia Baru, yang kini dikenal sebagai Raja Oseania. Siapa sangka negara ini pernah tercatat sebagai anggota AFC pada 1964. Selandia Baru bergabung dengan AFC karena pada saat itu Oseania belum memiliki konfederasi sepak bola yang menaungi mereka. OFC baru terbentuk pada 1966 dan lewat jalur Oseania ini, Selandia Baru berhasil lolos ke Piala Dunia pada 1982 dan 2010.
Mereka juga telah meraih gelar juara OFC Nations Cup sebanyak 4 kali yang bisa dibilang merupakan piala Asianya zona Oseania. Saat ini, Chris Wood dan kawan-kawan tak memiliki lawan sepadan di zona Oseania, sehingga satu slot untuk Piala Dunia 2026 yang didapatkan zona Oseania diprediksi akan jatuh ke tangan Selandia Baru. Selanjutnya ada Taiwan yang awalnya merupakan bagian dari Federasi Sepak Bola Cina dan tercatat sebagai anggota AFC. Namun, pada 1975 Taiwan memutuskan hengkang ke Oseania karena AFC hanya mengakui keberadaan Cina. Sayangnya pada 1978, Oseania membekukan status Taiwan karena nama federasi mereka sama persis dengan Cina. Taiwan pun menggunakan nama CTFA dan tercatat sebagai anggota OFC pada 1982. Namun, karena beberapa alasan, Taiwan memutuskan kembali ke AFC pada 1989 dan masih bertahan hingga kini. Terakhir, kita punya Australia yang memiliki cerita paling rumit di antara ketiga negara ini. Australia pertama kali meninggalkan OFC untuk bergabung dengan AFC pada 1972 mencari lawan sepadan. Namun setelah berhasil meraih tiket Piala Dunia 1974 via jalur AFC, mereka kembali ke OFC pada 1978. Setelah bertahun-tahun di Oseania, Australia kembali ke AFC pada 2006. Keputusan ini diambil karena sulit bagi mereka untuk lolos ke Piala Dunia melalui Oseania yang tidak memiliki jatah tiket lolos otomatis. Berbeda dengan Asia yang mendapatkan sekitar 4 hingga 5 slot otomatis. Keputusan ini terbukti tepat karena Australia selalu berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur Asia pada 2010, 2014, 2018, dan 2022. Bahkan, skuad Socheroos julukan timnas Australia tercatat sebagai juara Piala Asia 2015. Bagaimana menurut Anda mengenai perpindahan ini? Apakah langkah yang diambil oleh negara-negara tersebut tepat? Mari diskusikan di kolom komentar. Memang bajingan super bangsat. Rakyat Bahrain penghina lagu Indonesia Raya nekat datang dan tiba di Indonesia. Nekat tantang baku hantam supporter timnas Indonesia dan paksa PSSI pindahkan venue laga Indonesia versus Bahrain ke Malaysia sebagai tempat netral jadi dugaanku. Di sisi lain ini kabar terbaru soal orang bangsa tersebut. Simak detail lengkapnya berikut ini. Artis Bahrain yang meledek lagu Indonesia Raya, Noaimi, kini dalam perjalanan menuju tanah air. Apakah selebgram dengan akun @noaimi9 ini berangkat ke Indonesia untuk menjadi tumbal AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di tempat netral? Akun Instagram @nusantara Ballers memberikan saran kepada netizen Indonesia agar tidak berbuat provokatif jika bertemu Noaimi di Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa jika Noaimi mendapatkan perlakuan kurang baik, hal itu bisa menjadi alasan kuat bagi AFC untuk memindahkan laga ke tempat netral. Penghina lagu Indonesia Raya OTW Indonesia guys. Kalau ketemu sambut aja iya baik-baik, bisa jadi dia tumbal AFC. Kalau dia kenapa-kenapa bisa beneran pindah venue, tulis akun tersebut. Please, jangan diapa-apain nih orang guys. Ntar dia ngelapor ke AFC bahwa Indonesia tidak aman. Buktikan Indonesia negara yang aman, Indonesia aman. Postingan himbauan. Buktikan Indonesia negara aman, sambung unggahan tersebut. Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain telah mengajukan permintaan kepada AFC pada Rabu, 16 Oktober 2024. Agar laga timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 malam WIB digelar di tempat netral. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju dengan himbauan agar tidak provokatif? Mari berdiskusi di kolom komentar. Nah, gitu dong, ini baru benar-benar kabar super duper mantap. Ratusan negara di dunia auto takjub dan bangga melihat Indonesia. Sekjen PSSI tiba-tiba berikan kejutan jelang laga timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
GBK di luar dugaan nekat lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Temukan jawaban selengkapnya hanya di sini. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi baru saja mengumumkan kabar baik. Timnas Indonesia siap menyambut Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Dalam pernyataannya kepada awak media, Yunus Nusi menegaskan bahwa kondisi stadion sangat memuaskan. Ya insya Allah di GBK, ucapnya saat konferensi pers di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta pada Senin (21 Oktober 2024). Dia menyatakan bahwa pihak pengelola stadion telah berkomitmen untuk menjaga lapangan dalam kondisi terbaik. Yunus pun mengonfirmasi bahwa rumput di SUGBK sudah dalam keadaan prima dan siap digunakan. Sudah ada komitmen, lapangannya sudah bagus, rumputnya juga sudah disiapkan dan memang itu yang kita harapkan, tambahnya. Tak hanya itu, dia juga berharap Presiden RI baru, Prabowo Subianto, dapat menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Mudah-mudahan Pak Presiden baru kita bisa nonton dengan lapangan yang baik, katanya. Sebagai catatan, Timnas Indonesia sebelumnya telah menghadapi Australia di tempat yang sama pada bulan September lalu dan saat itu kondisi rumput sempat menjadi sorotan. Namun Yunus yakin bahwa perawatan lapangan terus dilakukan dengan baik sehingga tim merah putih siap menghadapi Jepang. Kita sudah lihat dalam kurung kondisi rumput GBK, jelasnya. Alhamdulillah lapangannya sudah siap semua, tuturnya. Bagaimana pendapat Anda tentang persiapan Timnas Indonesia menjelang pertandingan ini? Apakah Anda optimis mereka dapat memberikan penampilan terbaiknya? Berikan komentar Anda di bawah. Auto gemparkan Amerika Serikat. Menyala abangku. Shin Tae-yong memang gak pernah gagal pilih pemain. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes dapatkan hadiah super duper mantap bersaing dengan kiper juara dunia Prancis untuk dapatkan hal ini. Kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Temukan semuanya hanya di sini. Bintang Timnas Indonesia Maarten Paes kini mencuri perhatian setelah masuk nominasi untuk penyelamatan terbaik di MLS 2024. Ia bersaing dengan penjaga gawang kelas dunia, termasuk Roman Burki dari Louis City dan Hugo Lloris dari Los Angeles FC. Momen spektakuler Maarten terjadi saat FC Dallas menghadapi LA Galaxy pada 30 Mei 2024 di Dignity Health Sports Park, Los Angeles. Meskipun timnya kalah 1-3, Maarten berhasil menunjukkan performa gemilang dengan 2 penyelamatan krusial yang mengesankan. Ia sukses menggagalkan penalti dan tendangan rebound dari Gabriel Pech yang membuatnya layak masuk dalam nominasi Save of the Year di Liga Amerika Serikat 2024. Sekarang Maarten bersaing untuk meraih penghargaan ini melalui voting yang dibuka dari 21 hingga 28 Oktober 2024 di situs resmi MLS. Meskipun bukan kiper dengan nama besar seperti Burki dan Lloris, dukungan besar dari penggemar Indonesia pasti akan menjadi modal kuat bagi Maarten. Bang, Paes keren banget, menyala abangku. Tulis seorang netizen di unggahan Instagram resmi MLS. Maarten Paes is the wall, tambah netizen lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian Maarten Paes? Apakah Anda akan memberikan suara untuknya? Yuk, komentari di bawah. Manajemen klub Italia Como FC putuskan langkah berani rekrut Rizky Ridho dari Persija Jakarta untuk bergabung dengan mereka. Ditebus kontraknya senilai 5 miliar rupiah. Rizky Ridho urus visa dan paspor. Dan berangkat ke Italia besok lusa jadi harapanku. Di sisi lain, 3 klub top Eropa yang cocok jadi pelabuhan Rizky Ridho. Nomor 1 merapat klub Italia. Gimana ini ceritanya? Saksikan semuanya hanya di sini. 3 klub top Eropa yang cocok menjadi pelabuhan bagi Rizky Ridho akan diulas di sini. Bek Persija Jakarta ini dinilai sangat potensial untuk berkarier di luar negeri, terutama di klub-klub Eropa. Bakatnya yang gemilang telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Dix. Lalu, di mana Rizky Ridho pantas berlabuh? Pertama, AS Trencin dari Slovakia menjadi salah satu opsi menarik. Klub ini sudah memiliki sejarah dengan pemain Indonesia seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang sebelumnya merumput di sana.
Selanjutnya Ajax Amsterdam dari Belanda juga layak dipertimbangkan. Banyak pemain Indonesia termasuk Ezra Walian dan Irfan Bachdim telah berkarier di klub ini dan dengan penampilan impresif Rizky, Ajax bisa jadi klub yang tertarik merekrutnya. Terakhir, Como 1907 yang berasal dari Italia juga dinilai sebagai pilihan yang tepat. Klub ini berstatus di Serie A dan dimiliki oleh Hartono bersaudara dari Indonesia, sehingga peluang Rizky untuk bergabung di sana cukup terbuka. Menurut Anda, klub mana yang paling cocok untuk Rizky Ridho? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. AFC makin mampus dan terdesak parah. Cina resmi tolak bertanding melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan, jadi perkiraanku usai ada desakan ke Federasi Sepak Bola Cina untuk kirim surat penolakan begini ke AFC. Apa yang sebenarnya menjadi pusat kemarahan publik Cina ke AFC? Simak detail lengkapnya berikut ini. Federasi Sepak Bola Cina tak ingin mengalami nasib buruk seperti Timnas Indonesia. Mereka kini didesak untuk mengirim surat resmi ke AFC agar menolak pelaksanaan laga melawan Bahrain yang dipimpin oleh wasit dari negara Arab. Kekhawatiran ini semakin meningkat menjelang pertandingan Cina melawan Bahrain dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Riffa pada 14 Oktober 2024. Mengingat pengalaman sebelumnya yang penuh kontroversi, CFA merasa perlu mengambil langkah preventif dengan menolak penunjukan wasit Arab. Seperti yang dilaporkan oleh 163.com, AFC belum menetapkan siapa saja wasit yang akan memimpin pertandingan ini. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok harus berusaha untuk tidak meminta wasit dari negara-negara Arab, tulis mereka. Selain itu, CFA juga berupaya menghindari situasi di mana tim mereka terpaksa menghadapi terlalu banyak hukuman penalti di pertandingan tandang. Kekhawatiran ini tidak hanya disebabkan oleh wasit, tetapi juga berkaitan dengan performa tim. Suhu di Bahrain diperkirakan akan turun di bawah 30 derajat Celcius pada saat pertandingan, yang dianggap tidak akan menjadi masalah bagi pemain Cina. Namun CFA merasa bahwa pengaruh wasit dari negara Arab dapat menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan Bahrain itu sendiri. Bahrain juga sudah mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit dalam pertandingan sebelumnya, seperti saat mengalahkan Australia dan terhindar dari kekalahan melawan Indonesia. Dengan semua faktor ini, CFA ingin memastikan bahwa tim mereka tidak menjadi korban keputusan yang merugikan. Apa pendapat Anda tentang langkah CFA ini? Apakah tindakan mereka beralasan? Berikan komentar Anda di bawah. Yes, kabar bahagia update terbaru soal proses naturalisasi striker keturunan Indonesia berinisial MJ. Ayahnya sudah dihubungi PSSI, Miliano Jonathans beri kabar baik untuk fans Timnas Indonesia. Apa yang ia ungkapkan ke publik baru-baru ini? Temukan semuanya hanya di sini. Akhir-akhir ini, nama Miliano menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola tanah air berkat penampilan mengesankannya bersama Vitesse musim ini. Pemain muda ini selalu tampil solid dengan tim asal Arnhem, dan kabar baiknya, ayahnya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Dalam sebuah pernyataan, Miliano mengungkapkan bahwa percakapan antara ayahnya dan PSSI berlangsung positif. Ini menjadi sinyal baik bagi fans yang berharap melihatnya bergabung dengan skuad Garuda di masa depan. Ayah saya telah dihubungi oleh PSSI, ucap Miliano, seperti dilansir dari Instagram transfermarkt.co.id. Walaupun saya masih fokus pemulihan, tapi saya bisa katakan bahwa pembicaraannya cukup positif. Dengan perkembangan ini, banyak yang beranggapan bahwa peluang Miliano untuk memperkuat Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi Miliano di skuad Garuda? Apakah Anda optimis melihatnya di lapangan bersama Timnas? Berikan komentar Anda di bawah. Mantap, selamat beristirahat. Coach Shin resmi tiba di Korea Selatan untuk pulang kampung sejenak. PSSI langsung ambil keputusan super cerdas begini demi Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang mereka kerjakan? Simak fakta bahagianya. Kamu akan bahagia jika mendengar kabar ini. Evaluasi hasil tim nasional Indonesia setelah melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026
zona Asia terpaksa ditunda. Pelatih Shin Tae-yong saat ini pulang ke Korea Selatan untuk beristirahat sehingga proses evaluasi belum dapat dilakukan. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa mereka memberi waktu bagi Shin untuk istirahat sebelum membahas performa tim termasuk Pratama Arhan dan rekan-rekannya. Setelah beliau kembali dari Korea Selatan, beliau akan beristirahat. Belum tahu berapa lama, nanti saya belum tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, ujar Yunus Nusi. Sebelumnya, anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga juga menekankan pentingnya timnas Indonesia untuk berbenah diri setelah hasil kurang memuaskan dalam 2 laga tersebut. Ia berencana meminta laporan dari Shin Tae-yong terkait performa tim. Dengan situasi ini, bagaimana menurut Anda langkah terbaik yang harus diambil timnas Indonesia ke depan? Apakah Anda percaya pada kemampuan Shin Tae-yong untuk membawa tim lebih baik? Silakan berikan komentar Anda di bawah. Di Oxford United cuma dijadikan alat marketing gak jelas, Marcelino Ferdinand pindah ke FC Dender yang juga klubnya Ragnar Oratmangun sekaligus pemiliknya orang Indonesia Sihar Sitorus jadi harapanku. Di sisi lain, media asing ini dukung Marcelino agar tetap bagus ke depannya. Penasaran? Tonton video sampai habis. Media asal Vietnam, Soha memberikan saran kepada pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, untuk meninggalkan Oxford United. Rekomendasi ini muncul karena Marcelino jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Soha menulis bagi Marcelino Ferdinand, meski usianya masih sangat muda, tetapi ia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, jika tidak ada kemajuan berarti dalam waktu dekat, ia mungkin harus mempertimbangkan untuk mencari peluang di lingkungan lain di mana ia bisa bermain lebih sering. Media tersebut menekankan pentingnya Marcelino untuk terus mempertahankan performa dan meningkatkan kemampuannya dengan harapan bisa membuktikan diri di Eropa suatu hari nanti. Soha juga membandingkan situasi Marcelino dengan Pratama Arhan yang menghadapi kesulitan serupa. Pemain Indonesia lainnya, Pratama Arhan, juga kesulitan karena hanya bermain 4 menit di K-League bersama Suwon. Padahal Pratama Arhan memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang sangat baik. Dengan situasi ini, bagaimana menurut Anda? Apakah Marcelino dan Pratama Arhan harus mencari klub baru untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Fans Jepang Auto menangis kejang, ada kabar buruk untuk mereka. Pengakuan sangat jujur pelatih utama Jepang Hajime Moriyasu jelang melawan timnas Indonesia. Di luar dugaan malah sampaikan keluhan ini ke publik. Apa yang disampaikan sang pelatih kok bisa ada kayak hal ini? Temukan jawabannya di sini. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan komentar mengejutkan. Meskipun timnya telah melaju cukup mulus di grup C, Moriyasu tetap mengungkapkan beberapa keluhan. Dia menyatakan bahwa persaingan di grup C sangat ketat dan pertandingan tandang melawan timnas Indonesia tidak akan mudah. Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia, kata Moriyasu seperti dilansir dari Soccer King Selasa dalam kurung 22 Oktober 2024. Moriyasu menegaskan kami akan mengambil jalan yang sulit selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi. Dia juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat dan pendukung Jepang, menegaskan kami akan berjuang untuk Jepang. Dengan pernyataan ini, jelas bahwa Moriyasu sangat menghormati kekuatan timnas Indonesia dan siap menghadapi tantangan. Apa pendapat Anda tentang sikap Moriyasu dan persiapan timnas Indonesia? Apakah Anda optimis dengan peluang tim kita? Berikan komentar Anda di bawah. Yes, lagi-lagi kabar bahagia datang, timnas Indonesia U20 siap berjaya di Piala Asia dan auto lolos Piala Dunia U20 2025 di Chili kalau gini caranya. PSSI beri fasilitas super mewah TC di negara raksasa Asia, Indra Syafri, sampai bocorkan hal ini ke publik. Fans timnas Indonesia auto sangat bahagia berpesta pora ini. Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengonfirmasi bahwa timnya akan menggelar pemusatan latihan di Jepang.
Pernyataan ini disampaikan di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Indra menekankan pentingnya persiapan maksimal untuk menghadapi ajang 2 tahunan mendatang. Sebelum berangkat ke Jepang, skuad Garuda Nusantara akan menjalani TC di Bali. Pemain kembali ke klub nanti tanggal 27 Oktober kita TC di Bali sampai tanggal 3, ungkap Indra kepada awak media. Setelah itu, tim akan berangkat ke Jepang pada 4 November dan tetap di sana hingga 23 November. Selama di Jepang, Kadek Arel dan rekan-rekannya dijadwalkan akan melakoni beberapa laga uji coba. Indra mengungkapkan bahwa PSSI sedang menyiapkan 5 pertandingan uji coba untuk tim U20. Ini lagi diatur dalam kurung, lawannya, tambahnya. Indra juga menjelaskan bahwa pertemuan Sekjen PSSI dengan Kedutaan Besar Jepang akan membantu mengatur uji coba tersebut. Setelah TC di Jepang, tim akan kembali ke Bali hingga Natal. Saat ini drawing Piala Asia U20 2025 belum dilakukan, sehingga timnas U20 Indonesia belum mengetahui siapa lawan mereka. Indra menekankan bahwa tim usia muda adalah bagian dari proses pengembangan yang harus diisi dengan kualitas, latihan, dan edukasi lainnya. Dengan persiapan yang matang, bagaimana menurut Anda peluang timnas U20 Indonesia di ajang mendatang? Berikan komentar Anda di bawah. Mampus kau, kebusukanmu sudah tercium di dunia. Negara Timur Tengah memang sangat memalukan. Jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, Nova Arianto terang-terangan sebut negara Timur Tengah sangat konyol begini. Apa yang disampaikan asisten Shin Tae-yong ini ke publik? Ini ulasannya. Jelang menghadapi Kuwait, pelatih Nova Arianto mengaku telah memberikan sejumlah arahan kepada anak asuhnya termasuk strategi untuk menghadapi drama-drama yang mungkin terjadi dari tim tuan rumah. Untuk antisipasi Kuwait, kami sudah mengetahui bagaimana karakter tim Timur Tengah, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima tvonenews.com Selasa dalam kurung 22 Oktober 2024. Nova menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama karena Kuwait bermain sebagai tuan rumah. Ia juga meminta anak asuhnya untuk lebih sabar saat menghadapi permainan para pemain Kuwait. Saya minta pemain harus lebih sabar dalam mengendalikan emosi karena pemain Timur Tengah sering membuat drama di lapangan, jelasnya. Selain itu, Nova berharap timnas Indonesia U17 dapat belajar dari pengalaman para senior di skuad Garuda. Saya berharap pemain sudah belajar dari pengalaman di timnas senior maupun timnas U17, katanya. Kita banyak belajar bagaimana pemain-pemain Timur Tengah sering melakukan drama di lapangan dan saya harap pemain tidak terpengaruh oleh itu. Dengan persiapan dan mental yang matang, bagaimana menurut Anda peluang timnas Indonesia U17 di laga mendatang? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.